Halo Sobat Dewa, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Bidan Elvira Larasati. Gimana kabarnya kalian, bunda-bunda, para dedi? Di sini saya akan berbincang atau discuss juga sama para mom atau sama dengan dokter vaksinator kita. Kita akan membahas tentang apa sih imunisasi dasar itu. Buat yang memiliki banyak pertanyaan nih, apa sih imunisasi dasar itu, penting gak sih? Atau ketika lagi dedenya demam, pilek, atau batuk, itu boleh gak sih diimunisasi? Untuk lebih jelasnya mungkin nanti akan dibahas sama dokter vaksinator kita ya. Boleh disiapkan pertanyaan-pertanyaannya, kita tunggu ya. Oke, halo selamat siang dokter. Ya, halo siang. Suara saya jelas? Terus dok, mungkin sinyalnya agak putus-putus dok. Di Cikarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sekalian, pertama-tama saya ucapkan alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, dan terima kasih kepada Klinik Dewa Medika ya yang sudah membuat acara ini. Baik ayah bunda, sekarang kita akan sedikit membahas ya tentang imunisasi dasar. Jadi seperti kita ketahui bahwa adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk memberikan kekebalan kepada tubuh ya. Pada saat ini kita akan membahas imunisasi dasar yang diberikan pada bayi ya, bayi dan anak. Nah, dalam hal memberikan kekebalan itu ada banyak hal, ada banyak caranya ya. Salah satunya dengan memberikan vaksin. Jadi pertama basicnya itu kita harus paham dulu ya imunisasi dengan vaksinasi. Kalau imunisasi itu segala cara yang dapat diberikan untuk menimbulkan kekebalan yang meningkat atau sistem imunnya, sedangkan vaksinasi adalah pemberian vaksin ya, dalam hal ini sebagai anti ke dalam tubuh dan bereaksi membentuk antibodi seperti itu. Kemudian imunisasi dasar mungkin ya pernah lihat kembang anak ya yang warnanya pink atau disebutnya juga dengan buku KIA. Buku KIA itu atau kesehatan ibu dan anak dalam pelayanan imunisasi apa yang sudah atau diberikan secara gratis pemerintah ya. Alhamdulillah sudah ada banyak ya dari di situ tabelnya bisa dilihat, ada yang dari baru lahir sampai dengan bawah 18 bulan ya untuk boosternya. Jadi, pada saat anak hepatitis B ya, hepatitis B kita sebut dengan HB0. Hepatitis B pertama kali yang diberikan pada bayi yang baru lahir dalam waktu kurang dari 24 jam. Gitu. Buat apa hepatitis B ini? Untuk mencegah penyakit hepatitis, penyakit hati. Ada yang sakit kuning ya. Jadi skleranya atau di daerah matanya bisa kuning, terus habis itu daerah kuku ya itu bisa kuning juga. Nah, itu membahayanya nanti bisa jadi kanker hati kalau tidak divaksin. Nah, maka dari itu penting sekali di bidan, rumah sakit itu harus mendapatkan vaksin. Satu bulan itu ada imunisasi dasar BCG
dan juga polio tetes ya. BCG ini gunanya untuk mencegah penyakit paru-paru, penyakit tuberkulosis di luar paru atau ekstrapulmonal ya, seperti TB miliar, TB tulang, kemudian TB kulit, itu dicegah dengan vaksin BCG, seperti itu. Kemudian polio ya, polio di Indonesia ada dua bentuk, ada yang diberikan secara tetes, kita sebutnya polio oral, ada juga yang diberikan secara suntikan atau polio suntik atau disingkat dengan IPV, inaktif polio vaksin ya. Kalau zaman dulu IPV ini diberikan hanya satu kali saja pada usia 4 bulan. Nah, kalau yang sekarang alhamdulillah ya IPV itu juga diberikan di usia 9 bulan. Jadi ada 2 kali IPV di 4 bulan dan 9 bulan. Seperti itu. Dan kemudian di usia 2 bulan ya, 2 bulan, 3 bulan dan 4 bulan ini agak banyak vaksinnya, agak ada beberapa, yaitu ada kita berikan namanya vaksin DPT combo. Kenapa disebut dengan combo? Karena itu ada beberapa antigen yang diberikan dalam satu kali suntikan ya. Jadi di puskesmas atau di posyandu kita biasanya DPT combo 5 disebutnya. Itu isinya ada 5 antigen. Yang pertama untuk mencegah difteri, mencegah pertusis, mencegah tetanus, mencegah HIV, kemudian juga mencegah hepatitis B. Polionya gimana polionya? Kalau yang pakai DPT combo 5, polionya diberikan dengan tetes. Kalau teman-teman ayah bunda mungkin melakukan vaksinasi di klinik vaksin atau di dokter anak, biasanya DPT-nya combo 6, disebutnya dengan vaksin combo hexa. Kalau yang 5 tadi disebutnya penta. Kalau yang 6 sebutnya itu sudah ada tambahan polionya lagi di dalam. Jadi polionya sudah dalam satu suntikan. Seperti itu, Bubi dan Alvira. Baik, dokter. Ya. Mungkin ada pertanyaan atau mau dilanjut? Dok, nih ada yang bertanya nih sebelumnya dari Dewi 126. Beliau bertanya, apa sih bedanya imunisasi dasar sama imunisasi lengkap, Dok? Oke. Imunisasi dasar itu ya memang kita sebut sebagai yang basic ya. Jadi bisa disebut juga imunisasi memang yang sudah menjadi program di pemerintah kita atau yang sudah istilahnya sudah disubsidi oleh pemerintah, yang biasanya diberikan secara gratis ya, cuma-cuma, bisa di puskesmas, posyandu atau mungkin klinik-klinik yang sudah bekerja sama dengan puskesmas setempat, seperti itu. Dan kalau kita bilang imunisasi lengkap itu memang kalau ayah bunda lihat jadwal imunisasi itu ada yang versi yang dari buku KIA, ada juga dari Ikatan Dokter Anak Indonesia yang untuk anak, dan juga ada vaksinasi yang untuk dewasa. Mungkin ini ayah bunda juga masih belum banyak yang tahu ya. Jadi sebenarnya vaksin itu diberikan tidak hanya untuk anak-anak saja, tapi juga untuk orang dewasa. Namun memang pada saat ini pemerintah kita hanya baru memberikan imunisasi dasar untuk anak-anak. Untuk ayah bunda yang sudah berusia dewasa, bisa lihat tuh jadwal rekomendasi imunisasi untuk dewasa dari PAPDI ya, Perhimpunan Spesialis Penyakit Dalam ya, itu sudah memberikan rekomendasi juga untuk vaksinasi kepada dewasa. Jadi kalau mau dibilang lengkap, memang sampai orang dewasa pun kita harusnya terus melakukan vaksinasi ya. Contohnya seperti influenza yang harus kita lakukan setahun sekali, terus kemudian seperti tifoid yang 3 tahun sekali, terus ada juga tetanus, difteri, pertusis yang setiap 10 tahun sekali. Seperti itu mungkin. Kemudian ada lagi, Dok, yang bertanya, apa bedanya imunisasi sama vaksinasi, Dok? Ya, tadi di depan sempat saya singgung sedikit ya. Jadi kalau imunisasi itu lebih luas cakupannya. Kita memberikan apapun, misalkan contohnya vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh, atau mungkin juga bisa memberikan herbal atau mungkin yang lain ya, obat-obatan yang lain yang dapat meningkatkan sistem daya tahan tubuh. Itu kita sebut imunisasi. Tapi kalau vaksinasi spesifik pemberiannya adalah vaksin, seperti itu. Baik. Lalu
di sini ada yang bertanya juga dok dari Consigliere. Saya mau vaksin hepatitis B dok. Kalau umur saya 37 bisa nggak? Ya, untuk vaksin hepatitis B pada orang dewasa masih bisa ya. Dan itu kita harus screening dulu sebelumnya kalau untuk hepatitis B. Baik screening melalui anamnesis, kita tanyakan riwayat vaksinasi sebelumnya, apakah sudah lengkap 3 kali, dan kita biasanya melakukan pemeriksaan darah dulu seperti HBsAg dan anti-HBs ya, itu untuk menentukan titer. Jadi pemeriksaannya itu ada yang secara kualitatif, hasilnya hanya positif negatif saja, ada juga yang secara kuantitatif, yang kita bisa tahu berapa sih sebenarnya kadar antibodi yang ada di tubuh kita. Nah dari situ kita bisa ketahuan kita perlu booster untuk usia 37 tahun itu hanya 1 kali saja, atau kita harus mengulang serial 3 kali, seperti itu. Jadi langkah baiknya sebelum melakukan hepatitis B pada orang dewasa juga melakukan konsultasi ke dokter vaksinasinya. Dan kalau untuk orang dewasa ya itu juga ada beberapa pilihan-pilihan vaksin hepatitis B ya. Ada hepatitis B yang sendiri hanya hepatitis B saja. Ada juga yang 1 kali suntikan itu combo dengan hepatitis A. Jadi bisa dapat 2 vaksin dalam sekali suntikan. Seperti itu. Untuk hepatitis A-nya dok, apakah bisa diberikan atau ada pengecekan terlebih dahulu juga? Ya, kalau untuk hepatitis A bisa diberikan ya. Kalau yang biasanya karena sebenarnya hepatitis A itu memang dia bisa sembuh sendiri ya penyakitnya atau self-limiting. Nah, kalau untuk hepatitis A tidak seperti hepatitis B, dia bisa langsung diberikan. Biasanya tidak, pemeriksaan screening sebelumnya itu tidak memerlukan seperti hepatitis B. Nah, kalau untuk hepatitis A, itu pun juga ada pilihannya tadi ya, selain hepatitis A dengan hepatitis B jadi 1 combo, atau hepatitis A bisa diberikan bersamaan dengan vaksin tifoid. Seperti itu. Jadi 1 kali suntikan bisa melindungi terhadap hepatitis A sendiri dan juga terhadap tifoid. Biasanya yang perlu vaksin-vaksin ini biasanya pekerja-pekerja atau yang berhubungan dengan bisnis kuliner ya, bisnis kuliner seperti apa yang food handler, terus koki, kemudian pengantar yang menserving makanan ya di restoran yang sudah memang biasanya sih memang yang sudah menerapkan standar nasional internasional ya, yang sudah ada sertifikasinya. Jadi itu memang kenapa perlu penyaji makanan dilakukan vaksinasi hepatitis A dan tifoid ya, karena itu penyakitnya bisa menular melalui makanan. Itu. Kita jadi ke imunisasi dewasa ya, padahal kita bahasnya tadi imunisasi dasar. Apa-apa ya Bunda. Apa-apa dok. Kemudian saya lagi ada pertanyaan nih dok. Kalau setelah imunisasi DPT, kenapa sering terjadi demam ya? Iya, benar sekali. Itu sering sekali terjadi memang, pengalaman saya juga di lapangan, di klinik sering ketika diberikan vaksin DPT combo ya, itu sering demam ya. Memang demam setelah imunisasi itu salah satu efek simpang yang wajar ya pada anak-anak, terutama pada vaksin DPT combo. Karena ketika tubuh dimasukkan vaksin yang bentuknya antigen, ada reaksi timbulnya suhunya meningkat ya, sebagai salah satu reaksi terbentuknya antibodi seperti itu. Nah, tapi memang kalau dibandingkan dengan DPT combo yang isinya 6, itu memang ada perbedaan Ayah Bunda di bagian pertusisnya. Jadi kan DPT tadi ada difteri, pertusis, tetanus, HIV dan hepatitis B. Itu di yang combo 6 saya tidak katakan yakin 100% tidak demam ya, tapi prevalensinya kita katakan lebih rendah dibandingkan DPT yang combo 5, kejadian ikutan demamnya gitu. Jadi kalaupun terjadi demam ya tidak perlu khawatir, Ayah Bunda siapkan obat penurun demam ya, seperti paracetamol. Tapi memang berikan ketika saat sedang demam saja, jadi tidak sebelum dia demam itu. Kalau udah demam baru diberikan. Jadi pemberian obat demam itu tidak untuk mencegah demam ya, seperti itu. Dan tidak semua anak diberikan DPT combo 5 bisa demam, hanya jadi tidak 100% itu, ada yang iya, ada yang tidak, tergantung individu masing-masing.
Ya. Lalu kalau misalkan anak kita lagi anak lagi demam, apakah boleh diimunisasi? Ya, itu pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi prinsip dasarnya adalah ketika kita memberikan vaksin itu anaknya dalam kondisi sehat ya, dalam kondisi sehat. Terus baiknya sih memang tidak dalam kondisi sakit ya. Jadi demam itu salah satu apa namanya, kalau misalkan memang ada bukti infeksi atau dia sedang sakit, sedang atau berat, itu disarankan ditunda dulu gitu. Kalau misalkan lagi demam, karena memang kita ketika kita memberikan vaksin saat anak sedang sehat, itu antibodinya yang terbentuk itu lebih sempurna seperti itu. Lalu kalau misalkan lagi batuk pilek, dok, apakah bisa diimunisasi juga, dok? Ya, ada beberapa pendapat ya, ada yang bisa bilang boleh asalkan tidak demam. Ada juga yang berpendapat tergantung juga ya batuk pileknya seperti apa. Jadi memang baiknya kita ketika mau vaksin kita screening dulu aja, tanyakan ke dokternya yang langsung, dokter vaksinatornya atau petugas kesehatan yang langsung ada di tempat menilai di mana kondisi anak kita sebenarnya layak divaksinasi atau tidak. Seperti itu. Baik, dokter. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi. Oh iya, ini dok, ada lagi. Ya. Dok mau tanya, kalau misalkan polio tetes sudah diberikan lalu bayinya muntah, lalu bagaimana? Oh ya, ya kalau polio tetes sepengetahuan saya agak jarang ya untuk muntah karena memang dia tidak terlalu banyak yang diteteskan. Tapi kalau yang sering itu lebih sering yaitu rotavirus. Nah, ayah bunda juga perlu tahu ya, for your information, FYI, besok itu akan ada pemberian vaksinasi rotavirus gratis ya secara nasional seluruh Indonesia ya, diberikan vaksin rotavirus. Yang sebelumnya vaksinasi ini berbayar biasanya di klinik-klinik vaksin atau di dokter spesialis ya. Dan besok itu tanggal 15 Agustus itu hari pertama ya, kick off ya, dilakukan di seluruh Indonesia, diberikan gratis. Siapa saja sasarannya? Dari bayi yang lahir di atas tanggal 16 Mei 2023 seperti itu, dan untuk bayi-bayi usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan seperti itu. Jadi lumayan bagus, vaksin rotavirus ini sangat bagus untuk memberikan perlindungan atau mencegah terhadap diare ayah bunda, karena diare itu paling banyak memang salah satunya disebabkan oleh rotavirus. Nah, ciri khas diare yang disebabkan oleh rotavirus itu biasanya banyak sekali air yang kebuang, yang keluar gitu. Jadi diarenya banyak sekali air yang keluar, anaknya jadi rewel, bisa disertai demam juga, dan biasanya yang kita takutkan adalah dehidrasi. Itu dia. Kalau misalkan bayi sampai dehidrasi itu agak repot penanganannya ya, agak membahayakan juga gitu. Jadi vaksinasi rotavirus ini sangat penting dan tidak perlu khawatir karena vaksinasinya nanti diberikan ditetes gitu, jadi tidak disuntik gitu. Untuk bayi bayi 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Jangan lupa ya bunda bawa buku imunisasinya, bawa buku KIA-nya biar langsung dicatat oleh petugas di posyandu atau di puskesmasnya ya, biar tidak terlewatkan. Baik dokter, berarti sekarang program pemerintah sudah masuk satu vaksin lagi ya, yaitu vaksin rotavirus, di mana setelah tanggal 16 Mei, kelahiran tanggal 16 Mei 2023, bayi-bayi sudah bisa diberikan di usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Betul, betul. Dan rotavirus ini kita harus benar-benar on schedule ya ayah bunda, jadi jangan sampai terlambat. Kalau vaksin-vaksin lain mungkin kalau misalkan karena lupa atau karena sedang sakit itu bisa kita tunda ya, bisa kita catch up, istilahnya kita kejar imunisasinya. Tapi kalau imunisasi rotavirus ini bila bayi-bayi di bawah, kalau untuk program ini di bawah, kalau tidak salah saya dengar 6 bulan 29 hari itu di bawah itu bisa diberikan. Tapi kalau sudah lewat dari 6 bulan 29 hari atau ya pokoknya udah masuk ke 7 bulan itu sudah tidak bisa diberikan. Baik dokter. Jadi sangat sayang sekali kalau kita tidak anak kita tidak mendapatkan ya vaksinasi ini. Dokter, terima kasih. Ya. Lalu kita
move pertanyaan lagi ya, Dok. Boleh, boleh. Kenapa vaksin itu perlu diulang-ulang, Dok? Ya, ini pertanyaan memang sering ditanyakan juga. Kenapa sih anak saya udah divaksin kok diulang lagi, nggak cukup sekali ya, Dok, gitu. Jadi untuk vaksinasi itu setiap vaksin pasti kita sebelum menjadi program, sebelum diberikan kepada masyarakat itu melalui penelitian-penelitian, ya, penelitian-penelitian yang sangat ketat ya dilakukan. Pertama dari segi ada beberapa fase, ada fase 1, fase 2, fase 3 yang melibatkan semakin banyak partisipan, mulai dari ke binatang, kemudian nanti ke manusia gitu ya, itu melalui beberapa tahapan-tahapan. Dilihat juga dari segi jadwalnya, berapa kali diberikan, tingkat keamanan, tingkat efektivitas gitu. Makanya setelah dari penelitian-penelitian tersebut, ketika dilihat aman dan berefektif dapat melindungi kepada manusia, itu baru diberikan rekomendasi-rekomendasi jadwalnya ya. Jadi semua rekomendasi jadwal vaksin yang diberikan itu nggak asal-asalan, jadi nggak semau saya maunya selisihnya segini, tapi ternyata tidak ada data penelitian sebelumnya. Nah, setiap vaksin itu memang punya karakter yang berbeda-beda ya, dari segi apakah itu termasuk golongan vaksin hidup yang dilemahkan atau vaksin mati ya kita sebutnya, yang inaktif, itu biasanya berbeda-berbeda gitu. Dan pada prinsipnya seringnya ya vaksin-vaksin yang mati itu sering diulang berkali-kali ya. Kayak misalkan contohnya flu ya. Flu memang saat ini belum menjadi program pemerintah, tapi sangat dianjurkan ya setelah vaksinasi COVID sudah selesai. Insya Allah kita tidak ada, mudah-mudahan ya tidak ada pandemi lagi ke depan, tapi memang ke depan kita disarankan melakukan vaksinasi influenza. Nah itu diulang-ulang tuh biasanya setiap tahun sekali kalau influenza, karena sifat si virus influenzanya itu yang bisa bermutasi gitu. Jadi kenapa sih kok ada yang diulang 1 kali doang, ada yang perlu 2 kali, ada yang perlu 3 kali, ada yang setahun sekali, ada yang 3 tahun sekali, itu semua berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Oke, baik, Dokter. Ya. Kemudian balik lagi nih, Dok, sama vaksin rotavirus. Katanya kalau setelah diberikan vaksin rotavirus sudah boleh langsung disusui tidak ya, Dok? Kalau misalkan memang boleh, itu berapa waktu agar dapat diberikan ASI lagi? Misalkan bayinya kan rewel nih habis disuntik DPT gitu. Ya, kalau dari saya sih sarannya memang jangan langsung diberikan ya, minimal kita tuh ada waktu jeda ketika setelah diberikan vaksin oral, contohnya rotavirus atau mungkin polio. Takutnya juga kalau langsung takutnya gumoh bayinya terus muntah, itu kan juga disayangkan ya. Itu jadi minimal memang ya kita beri jeda waktulah sekitar setengah jam gitu, paling cepat ya setelah diberikan vaksinasi. Kalau apabila diberikan secara langsung dapat mempengaruhi vaksinnya nggak sih, Dok? Ya itu takutnya akan ada resiko refleks muntah tadi ya pada bayi, karena misalkan dia baru masuk terus takutnya obatnya itu kita khawatirkan keluar seperti itu. Baik, Dokter. Lalu Dok, kalau misalkan jadwal imunisasinya terlambat, masih bisa kekejar nggak ya kira-kira, dan sampai usia berapa imunisasi dasar tersebut bisa dikejar? Oke, pertanyaan sangat bagus ya. Jadi kembali lagi ke prinsip awal, setiap vaksin atau setiap virus atau bakteri yang dicegah dari vaksinasi itu memiliki karakter-karakter yang berbeda masing-masing, dan setiap vaksin itu memang ada ketentuan-ketentuan yang tadi yang saya sempat sebut. Ketika rotavirus itu kalau sudah lewat dari 6 bulan itu sudah tidak bisa diberikan kalau untuk dikejar, tapi kalau vaksin-vaksin lain pada umumnya bisa. Itu jadi kalau misalkan ya kita nggak tahu ya bunda mungkin kemarin saat COVID sedang gencar-gencarnya lupa untuk membawa buah hatinya untuk melakukan vaksinasi rutin ya. Sekarang coba dicek-cek lagi deh di bukunya, coba dilihat terakhir vaksinasinya apa itu. Terus kalau misalkan bingung boleh konsultasi ke
dokter vaksinasi ya terdekat, atau mungkin yang memang ayah bunda terpercaya gitu. Jadi bisa kita lakukan schedule yang terlambat, bisa kita berikan secara simultan juga nggak apa-apa. Jadi nggak perlu khawatir. Misalkan kok satu hari anak saya bisa disuntik 2 kali ya dok, kiri kanan. Itu secara penelitian sudah terbukti aman dan tidak menimbulkan efek samping yang berbeda dengan kalau misalkan diberikan terpisah. Tapi memang untuk melengkapi atau untuk mengejar itu lebih cepat gitu. Karena kan vaksinasi ini kan terus berjalan. Dia ada yang terlambat, kita berikan catch up, terus nanti nextnya vaksinasi apa nih yang belum terlambat. Jangan sampai terlambat lagi seperti itu. Jadi intinya kalau ayah bunda bingung, boleh konsultasi ke dokter vaksinator ayah bunda sekalian. Baik dokter, lalu ada pertanyaan lagi tentang imunisasi dasar dok. Kalau vaksin PCV itu apa ya dok? Terus apa bedanya vaksin PCV sama vaksin IPV? Ya, itu juga pengucapannya mirip-mirip ya. Jadi ada yang IPV itu kita sebutnya inaktif polio vaksin atau vaksin polio yang disuntik, juga ada yang bilang seperti itu. Kalau PCV adalah pneumonia konjugat vaksin. Nah, PCV ini juga salah satu vaksin baru yang sudah masuk ke program. Sebelumnya vaksin PCV ini belum masuk ya ke program. Nah, vaksin PCV alhamdulillah di Indonesia itu kita dapat 3 kali suntikan ya. Itu di usia 2 bulan, 3 bulan, dan juga usia 12 bulan atau 1 tahun. Berbeda dengan yang sudah direkomendasikan oleh dokter spesialis anak, itu ada 4 kali ya ayah bunda, jadi di 6 bulan juga diberikan. Nah, terserah ayah bunda mau ikut yang mana, semuanya baik, semuanya bagus. Kalau misalkan ayah bunda mau, alhamdulillah bisa dapet, yang di puskesmas kan gratis tuh lumayan ya. Biasanya kalau ibu-ibu kan masalah gratis harus kita perhitungkan kan ya, bagus itu. Tapi kalau misalkan ayah bunda, oh kayaknya kalau ditambah 1 kali lagi untuk usia 6 bulan, bagus juga nih, lebih lengkap, itu juga sangat bagus ya, karena memang sudah ada rekomendasinya. Itu sudah ada yang menyarankan bahwa menurut jadwal imunisasi dokter anak itu PCV itu 4 kali, tapi kalau menurut program 3 kali pun nggak apa-apa, itu udah bagus banget gitu. Dan PCV ini untuk mencegah penyakit paru-paru basah kalau orang bilang, atau pneumonia ya. Pneumonia ini biasanya tuh kalau menyerang pada bayi itu bisa menyebabkan sesak napas gitu. Dan sama dia PCV ini juga bahaya, dia bisa menyebabkan meningitis juga ternyata. Dia bakteri Streptococcus pneumonia yang kita cegah terhadap infeksi ke bayinya gitu. Streptococcus pneumonia ini selain bisa menyebabkan penyakit paru-paru pneumonia, bisa menyebabkan meningitis, dan dia juga menyebabkan penyakit pada telinga, otitis media, itu juga lumayan banyak menyerang kepada anak-anak. Baik dokter, berarti ternyata sudah banyak sekali ya imunisasi yang sudah masuk program. Ya. Ya. Termasuk tambahannya tadi ya dok, ada vaksin PCV sama rotavirus ya untuk tambahan di tahun ini. Ya, kalau misalkan di puskesmas sedang ada program, itu ikut ke posyandu atau kader-kader ditanya, Bu, kira-kira kapan ya jadwal imunisasi posyandu gitu. Kalau misalkan ternyata telat ya mau nggak mau ya, karena memang itu berhubungan dengan program, mungkin ayah bunda bisa cari ke klinik vaksin gitu. Jadi intinya jangan sampai nggak dapet gitu istilahnya. Ya, karena sayang sekali ya kalau misalkan memang tidak dapat. Iya, tidak terlindungi gitu. Lumayan sekali buat mencegahnya. Ya. Lalu dok, ada pertanyaan lagi Pertanyaan lagi nih dari Rita Arianti 23. Izin tanya dok, apa dampak anak tidak lengkap dan tidak beruntun? Kemudian apakah akan berpengaruh ke tumbuh kembangnya juga? Ya, pertanyaan, makasih ya Ibu Rita, sangat bagus. Jadi pengaruh vaksin terhadap tumbuh kembang itu kalau misalkan anak yang tidak lengkap imunisasinya atau malah bahkan tidak pernah imunisasi sama sekali ya, itu berpengaruh terhadap tumbuh kembang tentu saja. Jadi ketika dia tidak terlindungi, otomatis bayi tersebut jadi mudah gampang sakit. Itu kalau misalkan
bayi tersebut jadi mudah gampang sakit, akan mengganggu juga dari segi tumbuh kembangnya seperti itu. Jadi harusnya dia bisa nutrisi yang masuk ke tubuhnya dia bisa melengkapi tumbuh kembang sesuai dengan tahapan waktunya, tapi jadinya ketika dia sakit kan jadi terganggu seperti itu. Jadi jangan sampai anak kita tuh telat imunisasinya. Paling bagus memang paling optimal pada jadwal yang telah ditentukan atau yang telah dianjurkan. Tapi kalau misalkan terlambat itu jangan kelamaan nyadarnya, oh terlambat, nah ya udah next aja, besok aja, itu jangan ditunda-tunda lagi. Jadi memang lebih cepat lebih baik. Baik, terima kasih dokter untuk penjelasannya. Kemudian ada yang ingin bertanya lagi tidak ya? Yuk, yang masih banyak pertanyaan boleh dikeluarkan pertanyaannya. Oh ya, saya satu lagi juga ada perlu tentang HPV ya, vaksin itu juga baru juga, tapi diberikannya pada bulan imunisasi anak sekolah. Nah, vaksin HPV ini tujuannya untuk mencegah kanker serviks ya pada anak-anak kelas 5 SD dan juga kelas 6 SD itu sudah gratis juga, alhamdulillah, dari pemerintah diberikan pada saat bulan imunisasi anak sekolah seperti itu. Tapi memang sebenarnya vaksin ini bisa juga diberikan kepada laki-laki, tapi laki-laki ini belum masuk program. Jadi kalau ayah bunda punya anak laki-laki di usia kelas 5 SD atau 6 SD ke atas belum melakukan vaksinasi HPV, itu juga sudah direkomendasikan oleh dokter spesialis anak untuk melakukan imunisasi HPV gitu. Dan kalau di bawah usia masih muda, masih sekitar 10 sampai 14 tahun gitu, perlu vaksin HPV-nya lebih sedikit, cuma 2 kali. Kalau yang sudah di atas 14 tahun, 15 tahun atau mungkin 17 ke atas itu kita berikannya 3 kali gitu vaksinnya. Dokter, berarti untuk batas pemberian vaksinnya di usia apa, untuk vaksin apa yang nih? tadi dok, HPV. HPV kalau yang program hanya kelas 5 SD dan 6 SD saja gitu. Tapi sebenarnya vaksin ini pada wanita bisa diberikan sampai usia gitu. Jadi kalau misalkan ayah bunda sudah menikah atau sudah punya anak, kalau ayah bunda masih di bawah usia, masih bisa dilakukan vaksinasi HPV. Cuman memang tidak termasuk program ya. Jadi istilahnya berbayar atau mandiri. Nah, kalau misalkan ayah bunda ingin melakukan vaksinasi HPV, itu biasanya pada bunda-bunda nih ya, itu dilakukan pemeriksaan screening dulu. Nah, kalau dulu kita mungkin males karena takut ya melakukan istilahnya pap smear namanya tuh dulu. Ada juga IVA test. Nah, kalau untuk sekarang untuk melakukan pemeriksaan screening kanker serviks itu lebih mudah. Itu hanya kita bisa melihat dari urin, itu udah bisa ketahuan ada nggak kandungan dari virus si HPV-nya, dan juga bisa ketahuan nih tipe berapa yang ada atau tidak adanya dalam tubuh kita gitu. Seperti itu. Oke, baik dokter. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dok. Boleh, nggak apa-apa. Trinil Novianto izin bertanya dok, bagaimana menjelaskan stigma masyarakat umum yang tidak memperdulikan imunisasi dan bahkan menolak untuk imunisasi? Kalau ada orang tua yang tidak memberikan vaksinasi kepada anaknya itu sangat ini banget ya, jadi kasihan juga anaknya, jadi gampang sakit gitu. Jadi baiknya kita memang kalau memang stigmanya sudah melekat ya balik lagi memang itu masing-masing ya. Kita, kalau saya sih biasanya tidak bisa memaksakan, dan kalau orang-orang seperti itu juga percuma juga kalau kita ajak berdebat gitu. Misalkan saya tidak mau vaksin karena hal ini titik, pokoknya kita udah susah tuh kalau udah pakai titik. Nah, intinya pokoknya kita kasih tahu aja, Pak, Ibu, maaf saya sebelumnya untuk menawarkan atau memberikan vaksinasi ini untuk kebaikan, karena vaksin itu tidak hanya untuk anak kita saja sendiri, tapi juga untuk kekebalan komunitas namanya yang kita harus capai, yaitu herd immunity. Jadi kan pada beberapa kasus ada contohnya anak-anak yang mungkin kurang beruntung, dia mungkin harus melakukan transplantasi ginjal atau mungkin dia harus
melakukan pemberian obat dengan menurunkan sistem imun tubuh dia, seperti kortikosteroid jangka panjang, atau mungkin anak-anak dengan cancer, dia yang tidak bisa dapat karena sedang melakukan terapi obat. Nah, teman-teman kita yang kurang beruntung tersebut terlindungi dari kita dengan herd immunity itu. Jadi herd immunity konsepnya ketika semakin banyak dalam komunitas, dalam lingkungan, dalam tetangga kita yang divaksin, itu penyebaran virus, penyakit itu jadi lebih sedikit dibandingkan kalau yang divaksinasi hanya beberapa orang saja gitu. Jadi di vaksin ini kita tidak egois terhadap diri sendiri, tapi juga untuk mempedulikan kepentingan masyarakat banyak, itu orang banyak. Udah sejam ya kita ngobrol-ngobrol atau setengah jam? Setengah jam. Setengah jam ya? Iya. Ada lagi mungkin boleh ditanyakan Ayah Bunda? Dari Aryani. Izin Oh ya. Misalkan ada anak usia 9 bulan, tapi Iya. belum dapat belum imunisasi sama sekali, itu masih bisa divaksin DPT nggak dok? Atau langsung imunisasi yang lainnya di usia yang 9 bulan? Ya, jadi masih bisa dikejar ya untuk DPT-nya. Kita biasanya kita melakukan dengan jadwal ketat. Jadi memang biasanya kita berikan simultan. Jadi satu vaksin yang berbeda antigennya kita bisa berikan bersamaan. Itu kan contohnya berarti kayak si DPT belum, terus si PCV juga belum, yaitu kita bisa berikan bersamaan ya. 9 bulan masih bisa kok. Jadi 9 bulan kan jadwalnya itu dapat MR ya, dan juga IPV kedua itu. Ada 2 itu, dan kita harus melihat ke belakang yang belum apa nih, kita checklist yang belum kita cari. Nah itu kita bisa berikan, bisa jadi jeda selama 1 bulan gitu, atau mau diberikan berlangsung juga boleh. Yang penting prinsipnya kalau pada vaksinasi itu kita memberikan 2 jenis vaksin hidup yang dilemahkan, itu harus diberikan pada hari yang bersamaan, atau kalau dijeda, terpaksa dijeda, itu kita jeda selama 4 minggu gitu, 1 bulan. Kalau misalkan vaksin hidup dengan vaksin mati, itu boleh dijeda 1 hari boleh, 1 minggu boleh, pada hari yang bersamaan juga tidak masalah. Itu contohnya apa sih? Contohnya kayak MMR dan varicella. Nah, itu kan contohnya 2 vaksin hidup yang dilemahkan. Kita berikan pada hari yang bersamaan atau kita jeda selama 1 bulan. Gitu. Tapi kalau kayak DPT dengan MR itu boleh hari yang bersamaan boleh, karena DPT termasuk vaksin mati, MR termasuk vaksin hidup, gitu, hidup dilemahkan. Jadi boleh diberikan bersamaan atau maupun dijeda 1 hari nggak apa-apa. Oke, baik dokter. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dok dari Kiki. Dok izin bertanya, pas imunisasi pertama timbul keluhan KIPI. Apakah untuk jadwal sebelumnya pemberiannya masih sama atau perlu adanya penundaan pemberian vaksin sampai KIPI-nya hilang dok? Ya, ini bisa terjadi memang, tapi memang jarang. Nah, KIPI-nya harus kita teliti terlebih dahulu ya. KIPI-nya termasuk KIPI ringan, sedang, atau berat ya. Kalau misalkan ternyata dia masuk ke sedang berat, itu memang kita anjurkan untuk dilakukan pemeriksaan ke dokter spesialis ya. Bisa ke dokter spesialis anak, atau mungkin spesialis yang berhubungan dengan konsultan alergi imunologi. Seperti itu, untuk kita tentukan ini kira-kira bisa dilanjut atau enggak jadwal vaksin selanjutnya. Seperti itu. Berarti tergantung kita lihat dulu ya dok, KIPI-nya sebesar apa. Ya betul, kita harus telitikan dulu ini benar-benar karena KIPI atau mungkin tidak berhubungan dengan KIPI gitu. Jadi harus melakukan penyelidikan dulu bahasanya itu. Jadi harus kita benar-benar pastikan ini memang karena vaksinnya, atau mungkin karena lain, apa karena bentol digigit nyamuk, atau mungkin kegaruk, kan bisa juga ya. Mungkin karena kegaruk atau mungkin karena bentol gigit nyamuk gitu. Jadi benar-benar harus dilakukan pemeriksaan yang menyeluruh. Oke, baik dokter. Untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi dok dari Pangestu. Mau nanya dok, apakah anak yang mudah sakit atau terkena penyakit itu disebabkan karena tidak diimunisasi dok? Ya itu
bisa kita lihat aja. Jadi dia kena sakitnya apa, karena nggak semua penyakit kita bisa cegah dengan imunisasi kan. Vaksinasi juga terbatas gitu. Tapi vaksinasi itu sangat spesifik. Jadi contohnya vaksin PCV tadi untuk mencegah pneumonia, yaitu dia spesifik mencegah bakteri Streptococcus pneumonia gitu. Jadi kalau untuk bakteri lain, ya contohnya Klebsiella gitu, ya nggak bisa untuk vaksin itu gitu. Jadi kita harus teliti dia gampang sakitnya karena apa, dan kita juga harus tanyakan gimana riwayat vaksinasi sebelumnya seperti itu. Kalau memang dia jarang atau tidak pernah divaksinasi, ya memang bisa karena itu salah satunya gitu. Tapi kalau misalkan ternyata lengkap tapi masih tetap gampang sakit, nah kita telusuri lagi dia penyakitnya penyebabnya apa, karena kan bakteri, virus itu banyak sekali, tidak hanya yang di cover oleh pencegahan dari vaksin saja gitu. Oke, kemudian dok, apakah jika sudah divaksin tidak menutup kemungkinan bayi akan tertular penyakit tersebut, dok? Ya, jadi kalau vaksin memang kita juga nggak bilang 100% ya, istilahnya saya jamin setelah divaksin kamu nggak bakal kena penyakit ini seumur hidup gitu. Itu juga kurang tepat ya. Jadi kita semuanya probabilitas. Gitu. Jadi hanya kemungkinan. Jadi kemungkinannya memang lebih kecil kalau misalkan dia sudah dilakukan vaksinasi. Ataupun kalau contohnya yang gampang memang flu ya. Jadi kalau dia sudah divaksin flu, apakah dia 100% tidak kena flu ya? Juga tidak jawabannya. Jadi flu itu kan banyak ya, bisa karena bakteri, bisa karena virus lain selain virus influenza, bisa juga kalau gejala-gejala mirip seperti dia alergi, itu juga bisa batuk pilek atau bikin bersin-bersin juga gitu. Tapi kalau misalkan ternyata diberikan pemeriksaan, itu yang kita cegah memang dari infeksi virusnya itu. Jadi memang kita tidak 100% mencegah vaksinasi itu, tapi setidaknya tidak tambah berat atau tambah parah gitu. Untuk mengurangi ya dok, tidak memperparah Ya penyakit. betul. Lalu dok, gimana caranya mengajak kaum anti vaksin supaya mau divaksin dok? Nah, Ya, kalau misalkan memang orang tersebut sudah mendeklar saya anti vaksin, ya kita juga mau ngomong ceramah apapun berbusa-busa juga percuma ya. Jadi kalau misalkan memang individu tersebut sudah mendeklar anti vaksin, ya sudah, tidak apa-apa, terserah. Yang penting kita sudah memberikan benefitnya apa, terus kalau misalkan tidak diberikan itu apa ya dampaknya, kalau misalkan tidak diberikan akan sakit apa ini itu, dan kalau misalkan ternyata individu tersebut tidak memutuskan untuk tidak vaksinasi, ya sudah gitu. Kita tetap kita cari istilahnya berikan informasi aja mungkin ke ayah bunda yang masih bingung, yang masih kira-kira mau vaksin tapi gimana cara mengejarnya, itu aja sih yang kita fokus. Jadi kita nggak usah terlalu harus semua orang harus bisa lakukan vaksinasi, itu juga kayaknya agak sulit seperti itu. oke, berarti balik lagi ke pihak masyarakat dan pemikirannya ya dok ya. Ya, jadi kita nggak boleh memaksakan kehendak lah istilahnya. Iya. Jadi yang penting kita sudah menyampaikan dari segi keilmuan seperti ini loh, ayah bunda gitu. Kalau misalkan diberikan dapat mencegah beberapa macam penyakit. Kalau misalkan tidak, nanti efeknya seperti ini, seperti itu. Balikin lagi kepada individunya atau ayah bundanya masing-masing. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Oh iya dok, ada yang nanya lagi nih, di mana saya bisa mendapatkan vaksin lengkap? Buat para bunda-bunda, untuk kalian bisa mendapatkan vaksin lengkap itu boleh sebelumnya untuk imunisasi dasar ya. Untuk imunisasi dasar itu bunda bisa dapat di praktek bidan mandiri, di klinik, atau di puskesmas, boleh juga kok di rumah sakit. Lalu kalau imunisasi lengkap di mana? Boleh ke klinik, boleh juga ke rumah sakit. Tapi sebelumnya para bunda itu konsul dulu nih sama dokter vaksinator atau ke dokter spesialis anaknya, biar lebih jelas vaksin apa yang bisa didapat di usia anak-anak bunda sekarang. Seperti itu. Betul. Ada lagi yang mau bertanya sebelum saya tutup?
gratis nggak di sana? Untuk imunisasi dasar, insya Allah gratis ya dok ya, karena sudah masuk program pemerintah ya dok. Ya betul. Imunisasi dasar memang gratis. Kalau yang imunisasi di luar program memang masih ada berbayar. Oke. Tapi sekarang juga semakin banyak yang imunisasi program. Jadi ayah bunda tidak perlu khawatir gitu. Jadi sudah makin baiklah kita ke depannya ini mudah-mudahan. Amin, amin. Oke. Mungkin kalau sudah saya bisa closing statement Boleh, atau boleh resumenya ya. dipersilakan ya dok. Oke, jadi ayah bunda yang pertama jangan lupa dicek lagi ya buku tumbuh kembang anaknya, buku KIA-nya mau si kakak, si adik atau mungkin ada yang anak tengah, pokoknya intinya semua anak-anak kita dicek. Kalau misalkan ternyata ayah bunda bingung bisa konsultan vaksin. Dan kalau ada ayah bunda yang memiliki anak usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, mulai besok itu bisa dilakukan vaksinasi rotavirus ya secara gratis. Ayah bunda bisa ke posyandu, ke puskesmas atau klinik yang sudah bekerja sama dengan puskesmas. Dan jangan lupa lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Seperti itu. Oke, cukup sekian. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Terima kasih para bunda Sama-sama. yang sudah memberikan pertanyaan agar lebih jelasnya ya. Mungkin banyak pertanyaan selama ini, apa sih, bagaimana sih, kenapa sih, gitu kan ya. Semoga Mudah-mudahan lebih tambah jelas ya. Iya, amin. Ya. Baik, saya akhiri. Terima kasih Dokter Panji, terima kasih semuanya para bunda dan mom. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di kemudian hari. Bye-bye. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenif ya. Ya, terima kasih dokter.